Ketika Maya selesai menggali tanah itu di tengah malam, ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia sedang membongkar rahasia paling kelam dari sebuah keluarga konglomerat. Apa yang tampak sebagai akhir tragis dari kehidupan Reza kecil yang baru berusia suapes tahun ternyata hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih sinister. Namun, apa yang ditemukan oleh sang pembantu tentang ibu tiri majikannya setelah malam itu akan mengubah segasanya untuk selamanya. Dan kalian tidak akan percaya betapa kejam wanita itu sesungguhnya ketika kebohongannya, keserakahannya, dan masa lalunya akhirnya terbongkar satu persatu. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini, tinggalkan di video ini, dan tuliskan di kolom komentar dari mana kalian menonton. Rumah mewah itu sunyi diselimuti oleh keheningan yang hanya bisa dibeli oleh uang berlimpah. Di luar sinar bulan menerpa pagar tanaman yang dipangkas rapi dan teras marmer yang mengkilap. Di dalam semua lampu telah padam kecuali sinar redup dari lampu koridor di dekat kamar pembantu. Maya berbalik di atas ranjang sempitnya gelisah. Sesuatu telah membangunkannya dari tidur. Meski ia tidak tahu apa itu, ia berbaring diam, menajamkan telinga. Namun tak ada apa-apa selain kesunyian. Tanpa suara orang, tanpa derit kayu, hanya dengungan rendah pendingin udara. Lalu terdengarlah suara itu, lembut, samar, hampir seperti rintihan. Jantungnya berhenti sejenak. Ia duduk perlahan menajamkan pendengarannya. Sekali lagi, isakan tertahan jauh, namun tak mungkin keliru. Maya turun dari ranjang mengencangkan daster lusuhnya di tubuh. Ia telah bekerja untuk keluarga Pak Bambang, Nyonya Anggraini, dan kedua anak mereka selama hampir ritaan. Ia mengenal setiap suara di rumah itu, pipa air, angin, tangga kayu tuan, suara itu berbeda. Ia berjalan tanpa alas kaki melalui koridor pelayan dan mengintip lewat jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang. Rumput tampak keperakan di bawah cahaya bulan. Taman mawar kebanggaan Nyonya Anggraini terlihat sempurna seperti biasa. Barisan mawar merah dan putih tertata rapi kecuali di satu titik di dekat tepi taman. Tanahnya tampak teraduk, lebih gelap, tidak rata, menumpuk, seolah baru saja dibalik. Maya mengernyitkan dahi, ia baru saja membersihkan dedaunan di sana sore tadi. Tadi semuanya rapi, lalu suara lain mencapai telinganya. Rintihan lemah, tertahan datang persis dari titik itu, detak jantungnya berpacu, mungkin binatang, gumamnya pada diri sendiri, musang, atau kucing barangkali. Tetapi jauh di lubuk hatinya, naluri menjeritkan sebaliknya. Ia hanya ragu sejenak sebelum keluar lewat pintu belakang. Udara malam terasa dingin menyentuh kulitnya. Rumput basah oleh embun menempel di telapak kakinya yang telanjang. Saat ia melintasi halaman setiap langkah terasa semakin berat. Semakin dekit ia mendekat, semakin kuat rasa ngeri di dadanya. Ketika akhirnya ia mencapai bagian tanah yang teraduk itu, ia berjongkok dan menyentuh tanahnya. Tanahnya gembur baru saja digali, ia membeku. Bulu kuduknya berdiri, lalu dari bawah tanah lemah gemetar. Tetapi nyata terdengarlah suara lain. Pukulan tertahan yang putus asa, ada seseorang di bawah sana-sana. Napasnya tercekat di tenggorokan. Tidak, bisiknya, ini tidak mungkin. Sesaat kepanikan melumpuhkannya. Rumah mewah di belakangnya gelap. Semua orang tertidur. Pak Bambang di lantai atas, Nyonya Anggraini di sebelahnya dan anak-anak di kamar mereka. Tak ada yang akan percaya jika ia membangunkan mereka karena suara yang mungkin hanya khayalan. Tetapi kemudian ia mendengarnya lagi. Kali ini tak sah-sah lagi suara manusia. Rintihan tertahan. Pukulan lemah dan halus dari bawah tanah. Nalurinya mengambil alih. Ia berlari ke gudang taman. Meraba-raba dalam gelap mencari sebuah sekop logamnya terasa sedingin es di telapak tangannya. Kalau memang tidak ada apa-apa di sini, gumamnya pada diri sendiri, aku tinggal menutupnya kembali. Tak ada yang perlu tahu. Ia mulai menggali. Galian pertama keluar terlalu mudah. Tanahnya masih segar, masih lembut. Napasnya memburu. Setiap gerakan menjadi semakin cepat. Semakin kasar, semakin putus asa. Bau tanah lembab memenuhi udara. Keringat mengalir di lehernya. Meskipun udara dingin, jantungnya berdebar di telinganya, menenggelamkan suara apapun di sekitarnya. Lalu gluk, sekop itu membentur sesuatu yang keras. Kayu, perut Maya bergejolak. Ia jatuh berlutut, mencakar tanah dengan tangannya, sendiri sampai sebuah permukaan kayu muncul tesi buah. Kotak kecil kira-kira sebesar peti jenazah anak-anak. Napasnya bergetar. Ya Allah! Ia menempelkan telinganya ke kayu itu. Suara lemah dan paru terdengar dari dalam. Napas yang dangkal lemah tetapi hidup. Ya Allah, jari-jarinya panik mencari tepi kotak itu. Penutupnya tidak dipaku, hanya diletakkan di tempatnya. Ia menariknya dengan seluruh tenaganya sampai akhirnya terbuka dengan suara berderak. Di dalamnya tergeletak seorang anak laki-laki yang pucat, tak bergerak, berlumuran tanah. Dada kecilnya nyaris tidak naik turun. Itu adalah Reza. Jeritan Maya memecah malam. Reza. Ia meraih dan mengangkat anak itu. Tubuhnya lemas dan dingin di dadanya. Sayangku, ibu di sini.
Ibu di sini, nak. Air mata mengalir wajahnya saat ia menggendong Reza. Rambut anak itu kusut bercampur tanah. Bibirnya membiru. Tolong bernapaslah, nak. Tolong, kelopak matanya bergetar. Sebuah napas lemah keluar dari bibirnya. Anak itu masih hidup. Maya tidak berpikir lagi. Ia berlari melintasi taman, melewati teras, menyusuri jalan masuk yang panjang tanpa alas kaki, menggendong anak itu di pelukannya. Angin malam membakar paru-parunya. Bertahanlah, Reza. Ia berbisik di sela isakan. Bertahanlah, nak. Rumah sakit Pondok Indah yang terdekat hanya berjarak sekitar 2 kilometer. Namun rasanya sejauh berkilo-kilometer. Tiang-tiang lampu jalan melintas kabur saat ia berlari tanpa mobil, tanpa orang. Hanya dirinya dan beban anak yang sekarat di pelukannya. Ketika ia menerobos masuk lewat pintu unit gawat darurat, ia gemetar karena kelelahan. Tolong, tolong, jeritnya. Ini Reza, putra Pak Bambang. Dia masih hidup. Ada yang menguburnya. Tolong, tolong dia. Para dokter berlari ke depan mengambil anak itu dari pelukannya. Para perawat berteriak memberi perintah. Udara dipenuhi kekacauan dan bunyi mesin yang berdetak. Maya terhuyung mundur menyandar ke dinding. Dasnya berlumur tanah, tangannya gemetar. Pikirannya berputar. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berdiri di sana sebelum akhirnya seseorang berbicara. Dia masih bernapas, kata salah seorang dokter. Lemah tetapi masih bernapas, Maya memejamkan mata dan menangis. Kelegaan dan kengerian bertabrakan di dadanya. Siapapun yang telah menguburkan anak itu menginginkannya mati perlahan, tercekik dalam kegelapan. Seseorang di rumah itu telah melakukannya. Menjelang fajar, kabar tentang penyelamatan Reza telah sampai ke kediaman keluarga Pak Bambang. Ketenangan steril rumah sakit terpecah ketika Pak Bambang tiba ke mejanya setengah terkancing, dasinya tergantung longgar. Ia tampak seperti pria yang sudah bertahun-tahun tidak tidur. Maya, teriaknya saat melihat Maya duduk di ruang tunggu dengan duster berlumuran lumpur. Ia berlari ke arahnya, matanya panik. Di mana anakku? Apa yang terjadi? Maya berdiri lemah dan gemetar. Dia masih hidup, Pak. Saya menemukannya di taman. Bagaimana? Mungkin di taman. Suaranya tercekat. Bagaimana bisa terjadi? Sasya, mendengar sesuatu di tengah malam, katanya, dengan tenggorokan kering. Suara dari bawah taman mawar. Ketika saya menggali, saya menemukan sebuah kotak dan dia ada di dalamnya. Pak Bambang menatapnya tanpa berkedip, mencoba memahami yang mustahil. Sebelum ia sempat menjawab, Nyonya Anggraini masuk sempurna seperti biasa. Bahkan di pagi buta rambutnya tertata rapi, wajahnya pucat tetapi tenang. Ia memegang selendang bermereknya seolah itu adalah baju zirah. Di mana anakku? Tuntutnya, nadanya tajam tetapi terkendali. Dia sedang ditangani sekarang. Seorang perawat menyela. Tolong tunggu di sini, kondisinya stabil, sangat lemah. Nyonya Anggraini mengangguk kaku lalu berbalik ke arah Maya. Kamu katanya kamu menggalinya keluar di tengah malam. Maya ragu sejenak. Iya, Bu. Isen suara. Saya tidak berpikir panjang. Kamu tidak berpikir panjang. Nyonya Anggraini menyipit dan alih-alih membangunkan kami. Kamu malah keluar dan mulai menggali halaman kami sendirian. Pak Bambang segera menyela. Anggraini, dia menyelamatkan anak kita atau menguburkannya? Nyonya Anggraini berkata pelan, suaranya begitu tenang sampai membekukan udara. Maya tersentak seolah baru saja ditampar. Saya tidak akan pernah. Tetapi Nyonya Anggraini sudah berbalik, berpura-pura berduka. Tangannya ditekan secara teatrikal ke mulutnya. Saya tidak bisa percaya. Anakku di bawah tanah. Dalam beberapa jam kemudian Komisaris Hidayat dari kepolisian tiba. Seorang penyidik berpengalaman dengan mata yang ramah namun bisa mengeras dalam sekejap. Ia menemukan Maya di kantin rumah sakit sedang minum air dengan tangan gemetar. Saudari Maya benar? Maya mengangguk. Saya perlu mendengar semuanya dari awal. Maya menceritakan setiap detail suara itu, penggalian, penemuan, rumah sakit. Komisaris Hidayat mencatat dalam diam. Tetapi ketika Maya selesai, ia tampak kurang yakin. Jadi kamu mengatakan kamu hanya mendengar suara dari bawah tanah di tengah malam lalu memutuskan untuk menggali. Itu bukan kebetulan, Pak. Kata Maya pelan. Saya benar-benar mendengar suaranya. Komisaris Hidayat metukar pulpennya pada catatannya. Kamu tinggal sendirian di properti itu. Saya punya kamar kecil di dekat dapur, Pak. Dan kamu tidak membangunkan siapapun orang tuanya. Satpam. Tidak ada waktu, Pak, katanya dengan suara tercekat. Kalau saya menunggu, anak itu pasti sudah meninggal. Komisaris Hidayat mengangguk perlahan, tetapi matanya menelitinya ponco setiap getaran, setiap sentakan. Ketika Pak Bambang dan Nyonya Anggraini kembali dari kamar, sang komisaris sudah berbicara dengan sisa pelayan rumah. Cerita yang menyebar di koridor rumah sakit kini tidak lagi sederhana. Beberapa mengatakan Maya sudah bertingkah aneh selama beberapa hari. Yang lain mengatakan ia berkeliaran di rumah pada malam hari. Nyonya Anggraini tentu saja menambahkan racunnya sendiri secara halus.
Dia memang selalu intens, katanya kepada Komisaris Hidayat pagi itu. Nak bersabar cukup untuk terdengar tulus. Memang setia, tetapi emosional. Saya dan suami sering mendengarnya berjalan-jalan di malam hari. Kami pikir itu insomnia, tetapi ia berhenti. Menurut sekarang saya tidak tahu lagi harus berpikir apa. Kembali di ruang tunggu. Maya duduk sendirian. Tangannya masih sedikit berbau tanah. Para perawat dan dokter melewatinya seolah ia tidak terlihat. Tetapi ia merasakan tatapan-tatapan ingin tahu, hati-hati, curiga. 1 jam kemudian, Pak Bambang mendekatinya kembali. Ia tampak lebih tua sekarang, matanya cekung. Mereka bilang Reza sudah stabil, mungkin akan segera bangun. Maya tersenyum lemah. Pak Bambang duduk di sebelahnya. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tetapi sebelum Maya sempat menjawab, Nyonya Anggraini muncul lagi. Sepatu hak tingginya berbunyi pelan di lantai. Komisaris Hidayat ingin mengunjungi rumah. Katanya mereka perlu memeriksa taman. Pak Bambang mengangguk muram. Tentu saja. Nyonya Anggraini berbalik ke arah Maya. Ekspresinya sulit dibenci. Kamu ikut. Kamu yang terakhir berada di sana. Maya merasakan gelombang ngeri. Tentu bu, sore harinya kediaman Pak Bambang dipenuhi garis polisi dan tim forensik. Taman yang tadinya sempurna kini berubah menjadi kekacauan jejak kaki dan kilatan kamera. Taman Mawar yang dulu menjadi simbol kesempurnaan kini mengelilingi sebuah TKP. Maya berdiri agak jauh, memeluk diri sendiri sementara para detektif menandai tempat ia menggali tadi malam. Dia bilang, mendengar suara persis di sini, kata Komisaris Hidayat kepada salah satu petugasnya. Tanahnya masih segar, kotak terkubur mungkin sekitar 1 jam sebelum ditemukan. Nyonya Anggraini berdiri di dekat teras, berbicara pelan dengan penyidik lain. Maya tidak bisa mendengar kata-katanya, tetapi ia tidak perlu mendengarnya. Setiap gerakan, setiap pandangan, semuanya diperhitungkan. Bibir yang gemetar, tangan yang khawatir di dada, air mata yang turun tepat pada waktunya. Sementara itu Pak Bambang berkeliaran tanpa arah, seperti orang suruh kesenduka. Ketika polisi selesai, Komisaris Hidayat mendekati Maya lagi. Kami perlu kamu datang ke Polres besok untuk pemeriksaan resmi. Apakah saya menjadi tersangka, Pak? Tanya Maya pelan. Untuk saat ini, katanya sambil sedikit mengangkat bahu. Semua orang adalah tersangka. Jadi kamu mengatakan kepada saya bahwa kamu hanya mendengar suara dari bawah tanah di tengah malam lalu memutuskan untuk menggali begitu saja. Itu bukan keberuntungan, Pak, kata Maya pelan. Saya benar-benar mendengarnya. Komisaris Hidayat mengetukkan pulpennya pada catatan. Kamu tinggal sendirian di kediaman itu. Saya punya kamar kecil di dekat dapur, Pak. Dan kamu tidak membangunkan siapapun. Orang tua anak itu satpam, tidak ada waktu. Katanya dengan suara tercekat. Kalau saya menunggu, anak itu pasti sudah meninggal. Komisaris Hidayat mengangguk perlahan. Namun matanya terus mempelajarinya, setiap getaran, setiap sentakan kecil. Ketika Pak Bambang dan Nyonya Anggraini kembali dari kamar Reza, sang komisaris sudah selesai berbicara dengan para pelayan rumah lainnya. Cerita yang menyebar di sepanjang koridor rumah sakit kini bukan lagi cerita yang sederhana. Ada yang mengatakan Maya sudah bertingkah aneh selama beberapa hari belakangan. Yang lain mengatakan ia berkeliaran di rumah pada malam hari. Nyonya Anggraini tentu saja menambahkan racunnya sendiri secara halus. Dia memang selalu intens, katanya kepada Komisaris Hidayat pagi itu. Suaranya bergetar cukup untuk terdengar tulus. Memang setia ya, namun emosional. Saya dan suami sering mendengarnya berjalan-jalan di malam hari. Kami pikir itu hanya insomnia, tetapi ia berhenti sejenak, menundukkan matanya. Sekarang saya tidak tahu lagi harus berpikir apa. Kembali di ruang tunggu, Maya duduk sendirian, tangannya masih sedikit berbau tanah. Para perawat dan dokter melewatinya seolah ia tidak ada. Namun ia bisa merasakan tatapan-tatapan yang ingin tahu. Hati-hati, penuh curiga. 1 jam kemudian, Pak Bambang mendekatinya kembali. Ia tampak lebih tua sekarang, matanya cekung. Mereka bilang Reza sudah stabil, mungkin ia akan segera siuman. Maya tersenyum tipis. Pak Bambang duduk di sebelahnya. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu. Namun sebelum Maya sempat menjawab, Nyonya Anggraini muncul kembali. Sepatu hak tingginya berdetak halus di lantai. Komisaris Hidayat ingin mendatangi rumah kita. Katanya mereka harus memeriksa taman. Pak Bambang mengangguk muram. Tentu saja. Nyonya Anggraini berbalik ke arah Maya, ekspresinya tak terbaca. Kamu ikut. Kamu yang terakhir berada di sana. Maya merasakan gelombang ketakutan menjalar di dadanya. Tentu bu. Sore itu, kediaman Pak Bambang dipenuhi garis polisi dan tim forensik. Taman yang dulu sempurna, kini menjadi kekacauan jejak-jejak kaki dan kilatan kamera. Taman Mawar yang dulu menjadi simbol kesempurnaan kini mengelilingi sebuah TKP. Maya berdiri agak jauh memeluk tubuhnya sendiri. Sementara para detektif menandai tempat ia menggali tadi malam. Dia bilang ia mendengar suara persis di sini.
kata Komisaris Hidayat kepada salah satu anggotanya. Tanahnya masih segar. Kotak ini terkubur mungkin sekitar pardi jam sebelum ditemukan. Nyonya Anggraini berdiri di dekat teras berbicara pelan dengan penyidik lain. Maya tidak bisa mendengar kata-katanya, namun ia tidak perlu mendengarnya. Setiap gerakan, setiap pansangan, semuanya diperhitungkan. Bibir yang gemetar, tangan yang khawatir di dada, air mata yang menetes tepat pada waktunya. Sementara itu, Pak Bambang berjalan tanpa arah, tampak terguncang. Ketika polisi selesai, Komisaris Hidayat mendekati Maya lagi. Kami perlu kamu datang ke Polres Jakarta Selatan besok untuk pemeriksaan resmi. Apakah saya menjadi tersangka, Pak? Tanya Maya pelan untuk saat ini. Katanya sambil sedikit mengangkat bahu. Semua orang adalah tersangka malam itu. Rumah mewah itu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dingin. Maya mencoba tidur, namun setiap derit lantai membuatnya terhentak. Sekitar pukul 2 dini hari ia menyerah dan duduk di samping jendela kecil kamarnya. Dari sana ia bisa melihat taman mawar atau apa yang tersisa darinya. Di bawah cahaya lampu keamanan yang redup, ia memikirkan tubuh kecil Reza yang dingin dan kaku di pelukannya, napasnya yang dangkal, dan goresan-goresan lemah yang ia lihat di bagian dalam tutup kotak itu. Bekas jari-jari kecil yang berjuang untuk bertahan hidup. Sebuah ketukan memecah keheningan. Ia berbalik terkejut. Nyonya Anggraini berdiri di depan pintu mengenakan daster sutra, rambutnya tergerai. Ia tampak seperti wanita yang dipahat dari kaca. Rapuh namun berbahaya bila disentuh. Tidak bisa tidur, tanyanya lembut. Tidak, Bu. Nyonya Anggraini masuk. Parfumnya memenuhi ruangan kecil itu. Saya juga tidak bisa. Ia duduk di tepi ranjang. Maya tersenyum tipis. Aneh sekali bukan? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi tepat di bawah hidung kita? Iya, Bu. Kamu pasti sangat lelah. Saya baik-baik saja. Nyonya Anggraini memiringkan kepala. Tahu tidak, saya jadi memikirkan betapa beruntungnya kamu bisa mendengarnya, bisa menemukannya. Hampir tidak masuk akal. Perut Maya bergejolak. Itu hanya naluri, Bu. Nyonya Anggraini mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Suaranya menurun menjadi bisikan. Hati-hati dengan naluri yang kamu klaim itu, Maya. Kadang-kadang naluri seperti itulah yang membuat orang terlihat bersalah. Lalu ia tersenyum perlahan dan dengan sengaja, kemudian bangkit dan pergi. Maya terpaku di tempatnya. Gema kata-kata itu merayap di sepanjang tulang punggungnya. Dia luar angin berhembus di atas tanah yang baru dibalik. Berbisik seperti sebuah rahasia terkubur yang menolak untuk diam. Pagi berikutnya awan kelabu menggulung di atas kediaman Pak Bambang seperti asap. Dunia tanpa kehilangan warnanya dan di dalam rumah beban yang sama menggantung di setiap koridor. Maya bergerak diam-diam di dapur, melipat tanduk, berpura-pura tidak menyadari bagaimana yang lain menghindari pandangannya. Butinem, sang juru masak yang biasanya hangat dan banyak bicara, menjaga suaranya tetap rendah saat mengiris sayuran. Bahkan Pak Joko, sopir yang sudah mengenal Maya bertahun-tahun, tidak mengucapkan selamat pagi. Ketika Maya akhirnya berbicara, suaranya terdengar terlalu keras dalam keheningan itu. Apakah ada yang menjenguk Reza hari ini? Butinem meragu. Nyonya Anggraini sudah pergi pagi tadi. Beliau bilang dokter mungkin akan membiarkan Reza siuman sebentar lagi. Maya mengangguk dan Pak Bambang. Beliau sedang sibuk, nada Butina melembut. Maya, mungkin sebaiknya kamu diam saja beberapa hari ini. Biarkan keadaan tenang dulu. Tenang, bisik Maya. Mereka pikir saya pelakunya. Butinem menundukkan matanya. Rasa bersalah berkelebat di wajahnya. Orang-orang banyak bicara. Maya, Nyonya Anggraini. Beliau telah mengatakan banyak hal. Hal apa? Sebelum Butinem sempat menjawab, pintu dapur terbuka. Nyonya Anggraini masuk dengan wajah bersinar seperti biasa, memegang cangkir kopinya dengan kedua tangan. Maya, katanya dengan nada manis. Komisaris Hidayat baru saja menelepon. Beliau akan datang lagi sore ini. Saya bilang kamu akan ada di sini. Iya, Bu. Nyonya Anggraini tersenyum tipis. Oh, dan tolong jangan ganggu Sasi. Dia sudah cukup banyak mengalami hal-hal sulit. Perut Maya mengerut. Bagaimana keadaan Sasi, Bu? Rapuh, kata Nyonya Anggraini sambil menyibat partikel debu khayalan dari lengannya. Anak-anak bisa sangat mudah terpengaruh. Kita tidak perlu membuatnya bingung dengan pertanyaan-pertanyaan lagi. Cara ia mengucapkan itu mengirim hawa dingin langsung ke tulang punggung Maya. Setelah Nyonya Anggraini pergi, Butinem menghembuskan napas dengan gemetar. Kamu harus berhati-hati, Maya. Wanita itu bukan seperti yang terlihat. Maya tidak perlu diyakinkan. Sore itu, Komisaris Hidayat kembali. Pertanyaan-pertanyaannya kali ini lebih tajam. Kamu sering berjalan-jalan di rumah pada malam hari? Kadang-kadang. Pak. Maya mengaku kalau tidak bisa tidur. Pernahkah ada yang melihatmu di taman sebelum ini? Belum pernah, Pak. Tetapi kamu tahu persis di mana harus menggali. Tangan Maya mengepal di pangkuannya. Karena memang dari sanalah suara itu berasal, Pak. Komisaris Hidayat mempelajari wajahnya kemudian mencoret-coret catatan. Kamu sangat menyayangi anak-anak ini ya?
Iya, Pat, kata Maya lembut. Mereka anak-anak yang baik. Ia mengangguk, menutup buku catatannya dan berdiri. Kami akan menghubungi kamu lagi. Ketika ia pergi, Maya melihat Nyonya Anggraini mengamati dari atas tangga. Sesaat pandangan mereka bertemu dan dalam pertukaran diam itu, Maya tahu ini bukan lagi paranoia. Nyonya Anggraini sedang menyusun sebuah kisah, batu demi batu. Malam itu, sementara Maya menggosok lantai marmer, ia mendengar langkah kaki halus di belakangnya. Sasi berdiri di pintu, memeluk boneka kelinci kesayangannya. Piyama birunya kusut, matanya merah bekas menangis. Halo, sayang, bisik Maya, segera berdiri. Kamu seharusnya sudah di tempat tidur. Sasi ragu kemudian berlari dan melingkarkan tangannya ke pinggang Maya. Aku takut, katanya dengan suara bergetar. Semuanya terasa tidak benar. Maya berjongkok agar setinggi matanya. Kamu tidak perlu takut. Malaikat kecilku, Reza sudah membaik. Dia akan pulang sebentar lagi. Sasi menggelengkan kepalanya. Bunda Anggraini bilang mungkin Reza tidak akan pulang. Beliau bilang Allah menghukum anak-anak yang berbohong. Perut Maya anjel. Beliau bilang begitu. Sasi mengangguk. Jari-jari kecilnya semakin erat memegang. Beliau bilang ini semua salahku, karena aku sempat membentak Reza sebelum tidur. Aku bilang aku tidak mau lagi bermain dengannya. Aku bilang aku tidak mau bermain lagi. Maya memegang wajah Sasi dengan lembut di kedua tangannya. Itu tidak benar, sayang. Tidak ada satuun yang merupakan kesalahanmu. Kamu dengar Bunda? Air mata mengalir di pipi gadis kecil itu. Tapi Bunda Anggraini bilang ibu sedih di sisi Allah karena aku. Kata-kata itu menghujam Maya seperti tikaman pisau. Itu bukan penghiburan, itu adalah kekejaman. Sasi, kata Maya lembut, dengarkan. Bunda Angini seharusnya tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu. Ibumu mencintau lebih dari segalanya. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Gadis kecil itu mendongak dengan mata yang melebar. Bunda Maya percaya sama aku? Tentu saja sayang. Lalu kenapa Bunda Anggraini membenci Bunda Maya? Maya terpaku. Apa? Beliau bilang Bunda Maya berbahaya. Beliau bilang Bunda Maya pura-pura baik padahal di dalamnya jahat. Untuk waktu yang lama Maya tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Sasi erat-erat sayang. Akhirnya katanya kadang-kadang orang berbohong karena mereka takut. Tapi kamu tahu siapa Bunda Maya sebenarnya? Kamu tahu Bunda tidak akan pernah menyakiti kamu atau kakakmu kan? Sasi mengangguk perlahan namun matanya tetap tampak ragu, bingung dengan pertarungan antara kepercayaan dan manipulasi. Larut malam itu, setelah Sasi tertidur di tempat tidurnya, Maya berdiri terdiam di pintu kamar gadis kecil itu. Ia memandangi dada anak itu naik turun, jejak halus kelelahan di bawah matanya dan cara ia memeluk boneka kelinci seperti sebuah perisai. Lalu ia mendengar suara lain. Suara Nyonya Anggraini datang dari koridor di luar. Iya, Pak Komisaris. Saya mengerti, kata Nyonya Anggraini pelan di telepon. Saya akan kirimkan foto-fotonya besok pagi. Tentu saja saya akan bekerja sama sepenuhnya. Ada jeda lalu hampir berbisik. Dia tidak stabil, Pak. Sudah saya katakan dia berkeliaran di rumah pada malam hari. Saya khawatir dengan keselamatan keluarga saya. Maya mundur ke dalam bayangan. Jantungnya berpacu kencang. Foto-foto. Nyonya Anggraini mengatakan foto-foto. Keesokan harinya ketegangan di rumah itu mengental seperti kabut. Pak Bambang hampir tidak berbicara saat sarapan. Nyonya Anggraini memainkan peran istri yang berduka dengan sempurna. Suara lembut, mata tertunduk, tangan halus di bahu suaminya. Maya berdiri di samping meja dapur sambil menuangkan kopi. Merasakan setapan semua orang menusuknya. Nyonya Anggraini akhirnya berbalik ke arahnya tersenyum tipis. Oh, Maya, Komisaris Hidayat akan mampir lagi nanti. Beliau bilang ada yang ingin diperjelas tentang waktu kejadian. Kamu masih ingat persis jam berapa kamu di luar tadi malam kan? Iya Bu, bagus, kata Nyonya Anggraini nadanya manis, tetapi menyayat. Kita tidak ingin ada kekacauan. Bu, Tinem dan Pak Joko saling bertukar pandangan tidak nyaman. Maya berpura-pura sibuk, tetapi jantungnya berdegup kencang. Kalau Nyonya Anggraini punya foto-foto, baik bukti palsu maupun nyata, berarti ia sedang menyusun jebakannya potongan demi potongan. Malam itu, Maya memutuskan ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ketika semua orang sudah tidur, ia menaiki tangga berkarpet, bergerak diam-diam menuju kamar utama. Rencananya tidak jelas, hanya ada kebutuhan mendesak untuk mengetahui apa yang Nyonya Anggraini sembunyikan. Pintu kamar utama terbuka sedikit. Di dalamnya cahaya redup keluar dari lemari pakaian. Nyonya Anggraini tidak ada di tempat tidur. Maya ragu sejenak, langsung masuk ke dalam lemari pakaian. Jantungnya berdegup kencang saat ia membuka laci kecil dekat meja rias. Kertas-kertas, perhiasan, botol-botol parfum, dan kemudian sebuah amplop hitam kecil.
Di dalamnya ada foto-foto, puluhan foto, napas Maya tertahan. Foto-foto itu menunjukkan dirinya di taman memegang sekop tanah berhamburan keringat di wajahnya. Seseorang telah mengambil foto-foto itu pada malam ia menggali Reza keluar dari jendela rumah mewah itu. Setiap bingkai foto diatur sedemikian rupa agar membuatnya tampak bersalah. Belakangnya sebuah suara memecah keheningan. Tidak bisa tidur lagi, Maya. Nyonya Anggraini berdiri di pintu dengan tangan disilangkan di dada, senyum tipis melengkungkan bibirnya. Maya terpaku, tahu tidak? Lanjut. Nyonya Anggraini sambil mendekat dengan lembut. Polisi sangat menyukai bukti foto-foto ini misalnya. Mereka menceritakan sebuah kisah yang begitu tragis. Seorang pembantu yang tidak stabil yang tidak tahan dipinggirkan dari kehidupan anak-anak majikannya. Itu tidak benar, bisik Maya. Mata Nyonya Anggraini berkilat. Kebenaran tidak penting, sayang. Yang penting adalah apa yang dipercaya orang. Maya tidak tidur malam itu. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, memegang salah satu foto yang ia curi dari laci Nyonya Anggraini. Gambar itu menunjukkan dirinya di tengah ayunan, sekop di tangan, tanah berhamburan, sebuah bingkai yang sempurna untuk diputar balikan menjadi tuduhan. Seseorang telah mengambil foto itu dengan sengaja, seseorang yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Pagi harinya, rumah itu terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi seolah-olah sedang menahan napas. Para pelayan berbisik-bisik saat ia lewat. Bahkan Pak Bambang hampir tidak menatapnya. Hanya Sasi yang pucat dan pendiam yang menatap matanya. Tengah hari Nyonya Anggraini menerima sang komisaris kembali. Ia memainkan perannya dengan sempurna, tangan gemetar, suara bergetar. Rasa terima kasih kepada Maya karena telah mencoba menolong dicampur dengan keraguan-keraguan yang ditakar dengan hati-hati. Dia sudah terganggu sejak malam kejadian itu, Pak, kata Nyonya Anggraini kepada Komisaris Hidayat. Saya menemukannya berdiri di taman kemarin hanya memandangi tanah. Saya khawatir, Pak, demi keselamatan kami semua. Komisaris Hidayat mencatat tetapi tidak berkata apa-apa. Ketika ia pergi, Nyonya Anggraini berbalik ke arah Maya dan tersenyum tipis. Kamu sebaiknya istirahat, katanya. Kamu tampak lelah. Orang yang bersalah biasanya tampak begitu. Maya memaksakan senyum dan pembohong tidur dengan nyenyak. Bu, untuk pertama kalinya, mata Nyonya Anggraini mengeras hanya untuk sesaat sebelum ia berbalik pergi. Malam itu Sasi datang lagi ke kamar Maya. Ia gemetar, suara kecilnya hampir hanya berupa bisikan. Aku melihat Bunda Anggraini di taman tadi malam. Maya terpaku. Kapan larut malam beliau membawa senter. Bajunya kotor seperti baru menggali sesuatu. Detak jantung Maya berpacu. Apa yang beliau lakukan? Sasi menggigit bibirnya. Aku tidak tahu. Tapi ketika aku tanya tadi pagi, beliau bilang hanya menghirup udara segar. Pikiran Maya berputar. Kalau Nyonya Anggraini kembali ke taman, berarti ia sedang memindahkan sesuatu atau menguburkan sesuatu yang baru. Setelah Sasi kembali ke tempat tidurnya, Maya menunggu sampai rumah benar-benar sunyi, lalu dengan kaki telanjang dan gemetar, ia menyelinap keluar. Daun-daun mawar bergesekan oleh angin lembut, bulan menggantung rendah dan pucat. Ia berjalan ke ujung taman terjauh, tempat yang sama di mana ia menggali sebelumnya. Tetapi sekarang ada sesuatu yang baru. Sebuah peta kecil tanah yang baru saja, dibalik dirapikan dengan hati-hati. Terlalu sempurna, terlalu disengaja. Ia berjongkok, menyusurkan jari-jarinya di permukaan tanah dan menemukan sesuatu yang keras terkubur tepat di bawahnya. Plastik halus, sebuah botol kecil berisi pil. Ketika ia mengeluarkannya, ia langsung mengenali labelnya. Diazepam, sebuah obat penenang yang sangat kuat. Setengah dari pil itu sudah terpakai. Napas Maya tertahan. Begitulah cara Nyonya Anggraini membius Reza. Sebuah ranting patah di belakangnya. Ia berputar namun ternyata hanya angin. Meski begitu, perasaan bahaya menekan dirinya seperti tangan-tangan tak terlihat. Ia memasukkan botol itu ke dalam saku dan berlari kembali ke dalam rumah. Pagi berikutnya ia menggunakan telepon rumah untuk membuat sebuah panggilan yang tidak berani ia lakukan sebelumnya. Lastri, ini aku. Bisiknya menyebut nama seorang teman lama yang ia percayai. Aku butuh komputermu hari ini. Sore itu Maya duduk di apartemen kecil Lastri. Rambutnya disembunyikan di bawah topi. Botol diazepam itu di samping laptop. Ia mengetikkan kata-kata yang menggema di pikirannya sejak dari rumah sakit. Riwayat Anggraini Monteiro, tidak ada yang mencurigakan muncul. Hanya acara-acara amal, artikel majalah, pengumuman pernikahan. Tetapi ketika Maya mencari menggunakan foto yang berbeda, sebuah foto dari liputan berita penyelamatan Reza, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah artikel dalam bahasa Spanyol dari 3 tahun lalu. Wajah yang sama, nama yang berbeda, Dia Suryani, darahnya membeku, ia mengeklik tautan itu. Artikel tersebut menggambarkan seorang wanita yang dituduh menyusup ke dalam keluarga-keluarga kaya di seluruh Asia Tenggara, menikahi para duda, melenyapkan ahli waris, dan menghilang bersama harta warisan.
Wanita itu dicari atas beberapa kasus pembunuhan. Foto itu tidak salah lagi. Itu adalah Nyonya Anggraini. Maya terpaku saat semuanya menjadi jelas. Wanita yang tinggal di rumah itu bukanlah orang seperti yang ia katakan. Ia adalah seorang predator, seorang pembunuh yang sabar dan penuh perhitungan yang sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Setiap detail tragedi keluarga Pak Bambang kini masuk akal, pengaturan waktu yang sempurna, bukti yang dipalsukan, anak yang dikubur untuk mati perlahan-lahan dan ditemukan kemudian. Maya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nyonya Anggraini tidak akan berhenti sampai ia menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Malam itu ketika Maya kembali ke rumah, ia bergerak diam-diam melalui rumah. Dari koridor ia mendengar suara Pak Bambang di ruang kerja, kelelahan, hancur. Kalau dia memang berbahaya, Anggraini, kita harus melaporkannya ke polisi. Dia hanya bingung. Mas, jawab Nyonya Anggraini, suaranya semulus sutra. Kamu sudah lihat dia kan? Dia terobsesi dengan anak-anak kita. Dia butuh bantuan. Mas, bukan hukuman. Hening sejenak, lalu Pak Bambang menghela napas. Akan saya serahkan keputusannya kepada Komisaris Hidayat. Nyonya Anggraini tersenyum tipis. Suaranya terdengar bahkan dari koridor. Bagus, beliau akan segera melihat kebenarannya. Maya menjauh sebelum mereka menyadarinya. Ia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Ia langsung menuju kamar kecilnya, mengambil ponselnya dan mulai memotret botol pil itu. Foto-foto dari laci Nyonya Anggraini dan area taman, tempat ia menemukan obat penenangnya. Ia mengetikkan email anonim ke Polres Jakarta Selatan untuk Komisaris Hidayat melampirkan semuanya. Lalu ia menekan tombol kirim. Tetapi sebelum ia sempat bernapas, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. Tidak dikenal. Sebaiknya kamu tidak ikut campur, Maya. Tidak dikenal, rasa ingin tahu bisa membunuh. Ia terpaku, seseorang sedang mengawasinya. Tengah malam langkah kaki kembali bergema di koridor. Maya meraih benda terdekat yang ia temukan. Sebuah penyangga lilin dari logam dan menunggu. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintunya. Lalu sebuah ketukan halus. Maya, itu suara Pak Bambang. Ia menghembuskan napas lega dan membuka pintu. Pak Bambang berdiri di sana mengenakan jubah tidur tampak kacau. Saya baru saja berbicara dengan Komisaris Hidayat. Katanya beliau menerima beberapa berkas anonim malam ini. Beliau akan datang besok. Ada apa sebenarnya? Maya ragu kemudian menunjukkan foto identitas lama Nyonya Anggraini. Nama beliau bukan Anggraini Pak. Bisiknya beliau Dia Suryani. Beliau pernah melakukan ini sebelumnya di negara-negara lain. Beliau menikahi pria-pria seperti Bapak, membunuh keluarga mereka, lalu mengambil semua harta. Wajah Pak Bambang memucat. Ini gila. Tolong Pak, kata Maya. Bapak harus percaya kepada saya. Reza bukan kecelakaan. Beliau menguburnya hidup-hidup agar kelihatan saya pelakunya. Pak Bambang menatap gambar itu lagi. Sesaat fasad penyangkalannya retak. Kalau ini benar, berarti saya dan Sasi bahaya. Sebelum ia sempat menjawab, mereka berdua mendengar gerakan di lantai bawah. Derit pintu belakang yang tak salah lagi. Nyonya Anggraini ada di luar. Maya bergerak lebih dulu, meraih senter dan menuju ke arah taman. Pak Bambang mengikuti beberapa langkah di belakangnya. Udara malam terasa dingin, mawar-mawar bergoyang dalam angin lembut. Mereka melihatnya di dekat pagar tanaman di ujung taman berlutut sedang memasukkan sesuatu ke dalam tanah dengan sekop. Anggraini, teriak Pak Bambang. Nyonya Anggraini terpaku lalu berbalik perlahan. Wajahnya disinari oleh cahaya senter. Tenang, datar tertangkap basah. Mas, katanya lembut sambil berdiri. Kamu mengagetkan aku. Apa yang kamu lakukan? Mengubur masa lalu, katanya tersenyum tipis. Suara Maya bergetar. Itu yang Bu katakan kepada mereka semua kan? Keluarga-keluarga sebelum yang ini. Untuk pertama kalinya topengnya retak. Mata Nyonya Anggraini menjadi dingin, kosong. Kamu seharusnya tidak mencampuri urusan ini. Ia menjatuhkan skop itu dan berjalan ke arah mereka. Suaranya tenang seperti badai yang berbisik. Kalian pikir kalian sudah membongkar saya. Kalian tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Hal terakhir yang Maya lihat sebelum Pak Bambang menariknya di lengan adalah kilau redup sebuah suntikan kecil di tangan Nyonya Anggraini. Pagi berikutnya rumah sakit itu berbau su antiseptik dan ketakutan yang sembiksu. Reza sudah memberikan tanda-tanda bahwa ia mulai siuman dan kemungkinan tunggal itu. Ingatannya yang akan kembali sudah cukup untuk menyebarkan kepanikan ke seluruh jaring kebohongan yang telah disusun Nyonya Anggraini dengan sangat hati-hati. Ia datang lebih awal sambil membawa serangkai bunga melati putih. Wajahnya tertata dalam potret berkabung yang sempurna. Para perawat menyapanya dengan sopan, tanpa tahu monster di balik sutra itu. Menjelang malam, Maya tahu ada yang tidak beres. Pak Bambang tidak membalas panggilan-panggilan teleponnya. Polis belum juga datang. Ia hanya memiliki satu pikiran, Reza. Ia meminjam seragam petugas kebersihan dari seorang temannya dan masuk ke rumah sakit tanpa diketahui. Koridor-koridor bercahaya redup,
Demung mesin-mesin terdengar bagai bisikan orang-orang sekarat. Ketika ia mendekati kamar Reza, ia memperlambat langkahnya. Pintu kamar terbuka sedikit. Di dalamnya Nyonya Anggraini berdiri di samping tempat tidur anak laki-laki itu. Punggungnya menghadap pintu, tangannya melayang di atas selang infus. Di antara jari-jarinya berkilauan sebuah suntikan. "Nyonya," kata Maya pelan. Nyonya Anggraini berbalik. Topengnya sudah hilang tanpa air mata, tanpa getaran. Hanya ketenangan kosong dari seorang predator yang terpojok. "Kamu benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti ya?" katanya dengan suara rendah. "Saya bisa saja membuat kematianmu tidak menyakitkan." Cepat. Maya melangkah maju. "Mengapa? Dia hanya seorang anak kecil." Nyonya Anggraini tersenyum tipis mengangkat suntikan itu ke arah cahaya. "Karena dia melihat dia bangun pada malam itu. Padahal seharusnya tidak. Dia melihat saya di dapur sedang mencampur obat penenang itu. Seharusnya dia sudah lupa tetapi tidak." Jantung Maya berdegup keras di telinganya. Bu menguburnya hidup-hidup, mata Nyonya Anggraini berkedip. Sedikit tanda kekesalan. "Itu hanya sementara. Hanya sampai setelah kebocoran gas kamu menghancurkan semuanya ketika kamu memainkan peran sebagai pahlawan." Ia bergerak menuju selang infus Reza. "Tetapi saya masih bisa memperbaiki ini." Maya maju ke depan. Suntikan itu jatuh ke lantai dengan suara berderak ketika kedua wanita itu bertabrakan menabrak rel tempat tidur. Monitor Reza berbunyi tidak terkendali. Alarm berdering di sepanjang koridor. Nyonya Anggraini mencakar wajah Maya dengan kuku-kukunya. Maya mengatupkan giginya, meraih pergelangan tangan Nyonya Anggraini dan membenturkannya ke relam. Suntikan itu menggelinding ke bawah tempat tidur. Para perawat berteriak di koridor. Langkah kaki bergemuruh mendekat, lalu sebuah suara kecil lemah gemetar. "Sudah, hentikan." Kedua wanita itu terpaku. Mata Reza terbuka, bibirnya bergetar saat ia berbisik, "Bunda Maya." Maya berbalik ke arahnya. Air mata mengalir di wajahnya. "Bunda, di sini sayang. Kamu aman sekarang." Reza mengedipkan matanya perlahan. Pandangannya bergeser ke arah Nyonya Anggraini. "Bunda yang memasukkan aku ke dalam kotak itu." Nyonya Anggraini terpaku tak bergerak. Kata-kata itu menggantung di udara seperti sebilah pisau. Para perawat masuk pertama diikuti oleh seorang petugas keamanan. Nyonya Anggraini mencoba berbicara, tetapi pada saat Reza mengulang, "Bunda yang menguburku," semuanya runtuh. Maya mundur sementara para petugas keamanan memegang Nyonya Anggraini. Ia tidak melawan, tidak menangis, hanya tersenyum. Sebuah senyum kecil dan menyeramkan, seolah-olah lega karena semuanya telah berakhir. Ketika Komisaris Hidayat tiba beberapa menit kemudian, Maya menyerahkan ponselnya kepada beliau. "Semua buktinya ada di sana, Pak. Nama asli beliau, riwayat beliau, semuanya." Komisaris Hidayat mengangguk dengan hikmat. "Kami akan memastikan dia tidak akan menyakiti siapapun lagi ketika mereka membawa Nyonya Anggraini dalam keadaan di Borgo." Ia memutar kepalanya sedikit. Senyumnya kini digantikan oleh racun. "Nikmati akhir bahagiamu, Maya. Itu tidak akan bertahan lama." Oh, tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Maya tidak merasa takut. Berminggu-minggu berlalu, kediaman keluarga Pak Bambang perlahan kembali hidup. Mawar-mawar yang dulu ternoda oleh kematian kini mekar kembali. Media menyebut Maya sebagai pembantu yang menyelamatkan nyawa. Reza pulih lebih cepat dari yang siapapun perkirakan. Ia kadang masih terbangun dari mimpi buruk, terengah-engah mencari udara. Tetapi setiap kali itu terjadi, Maya selalu ada di sana. Sasi juga sedang menyembuhkan diri. Terbebas dari kata-kata beracun Nyonya Anggraini, ia kini terus menserus bergelayut pada Maya, seolah takut Maya akan menghilang. Suatu malam, Pak Bambang memanggil Maya ke ruang keluarga. Ia tampak berbeda, lebih tua, lebih rendah hati. "Kamu sudah melakukan lebih banyak untuk keluarga ini daripada yang bisa dilakukan siapapun," katanya. "Kamu menyelamatkan anak laki-laki saya, anak perempuan saya. Kamu menyelamatkan saya dari kebutaan." Ia menyerahkan kepada Maya sebuah amplop, sebuah kontrak baru promosi, dan sebuah rumah di kompleks kediaman ini yang akan menjadi miliknya secara permanen. Maya tidak melihat ke kertas-kertas itu. Ia menatap Sasi dan Reza yang sedang duduk di lantai sedang menyusun puzzle bersama. "Saya tidak butuh ini, Pak," katanya pelan. "Biarkan saja saya tinggal bersama mereka." Pak Bambang tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu, tinggallah selama yang kamu mau." Beberapa bulan kemudian persidangan dimulai. Nyonya Anggraini, atau lebih tepatnya Diah Suryani, menghadapi beberapa dakwaan percobaan pembunuhan, penipuan, dan pemalsuan identitas. Pengunjung ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ternganga ketika kebenaran tentang masa lalunya terungkap. Suami-suami lain, anak-anak lain, rahasia-rahasia lain yang terkubur. Maya memberikan kesaksian dengan tenang, suaranya mantap, bahkan ketika tangannya gemetar. Reza juga memberikan kesaksian kecil dan berani di kursi saksi, menggambarkan kegelapan kotak itu, dan suara Maya yang memanggil namanya menembus tanah.
Vonis itu bulat, bersalah, hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ketika semuanya berakhir, Maya keluar menuju cahaya matahari. Pak Bambang berdiri di sebelahnya, memegang tangan kedua anaknya. Sasi menatapnya. Bunda Maya, sekarang kita amankan. Maya tersenyum dan menyibak seuntai rambut dari wajah gadis kecil itu. Iyas, sayang, akhirnya kita aman. Reza menarik lengan bajunya. Bunda Maya, kita pulang yuk. Aku mau menunjukkan taman. Kita sudah menanam bunga-bunga baru. Maya mengangguk, air mata memenuhi matanya. Bunda mau sekali, nak. Ketika mereka berjalan ke arah mobil, Maya menoleh ke belakang sekali. Bukan ke pengadilan, bukan ke mimpi buruk yang hampir menghancurkan mereka, melainkan ke matahari terbit yang menyembul di antara awan-awan. Setahun yang lalu, ia tak terlihat hanya seorang pembantu yang membersihkan dunia milik orang lain. Sekarang ia adalah keluarga. Dan di taman tempat seorang anak laki-laki pernah dikubur hidup-hidup, kehidupan telah bertunas kembali. Yeah.